Seringkali saya intip mereka itu uang kolekte itu, ada yang mulus, ada juga yang kumal digenggam itu, ada juga uang logam, kayaknya bekas kerekan ini ya. Mungkin pulang dari pasar masuk angin pakai kerekan, habis itu langsung ya. Tapi itu persembahan itu kan doa kita. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak yang saya cintai, bacaan-bacaan suci yang memang kita dengar hari ini, meskipun dengan perumpamaan-perumpamaan, tapi sebenarnya berbicara tentang doa. Kalau kita bicara tentang doa, maka tidak ada batasan umur, bahwa yang tua berdoa, yang anak-anak tidak. Doa ini bagi kita semua, karena inilah cara kita merajut kebersamaan kita dengan Allah di dalam doa-doa kita. Seringkali mungkin karena eranya ini era digital, sehingga semuanya serba instan. Maka kadangkala kita manusia ini komplain, Allah tidak mendengarkan doa saya, padahal baru sekali doa. Persoalannya sudah lama sekali, sakitnya sudah puluhan tahun, datang sekali dan minta supaya secara instan, kalau saya doa satu kali, Tuhan harus menjawab doa saya. Kalau tidak, ancamannya adalah saya tidak ke gereja, saya murtad dan sebagainya. Saya pikir tidak demikian. Tidak demikian cara kita berdoa. Kita kalau berdoa itu kita masuk di dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita masuk di dalam proses Tuhan, maka butuh waktu. Tuhan juga perlu menguji. Ya, apakah saya berdoa dengan bibirku, mulutku, atau saya berdoa dengan hatiku? Karena ada juga kritisi Yesus kepada para pendengarnya, kamu hanya memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh dariku. Jadi berdoa itu harus sesuatu yang tulus dari hati kita dan total percaya pada Allah. Maka kalimat terakhir dari Injil pada hari ini, kalau anak manusia datang, apakah dia juga menemukan iman di bumi ini? Artinya masih enggak orang ini percaya, masih enggak orang ini berdoa. Kisah-kisah yang kita dengar, baik perumpamaan tentang janda maupun dari kitab Keluaran, berbicara tentang peperangan antara orang Israel dengan suku Amalek. Musa memanggil Yosua, pilihlah tentara-tentara patriot-patriot yang bagus, pergi melawan orang-orang itu. Saya, Harun dan Hur akan naik ke gunung untuk berdoa bagi Anda. Memang kisahnya seperti anak-anak main game ya. Kalau Musa mengangkat tangannya, Israel kuat. Turun tangannya, mereka kalah. Akhirnya Harun dan Hur itu, udah kita ambil batu ganjal tangan Musa ini supaya dia jangan turun. Karena kalau saya begini terus sampai selesai bisa pegel juga kan. Apalagi sampai matahari terbenam. Maka Harun dan Hur itu mengambil batu kemudian mengganjal supaya tangan Musa tetap terulur dengan tongkat Allah itu yang dia pakai untuk memukul Laut Merah, sehingga bangsa Israel berjalan dengan kaki kering. Atau memukul batu karang itu, maka keluarlah mata air yang mengalir sampai hari ini, disebut dengan Massa dan Meriba. Kalau Anda pergi ke ziarah ke Israel, pasti Anda pergi ke Petra, kemudian Anda pasti melewati yang namanya Massa dan Meriba itu, dan mata air itu mengalir sampai hari ini. Jadi kita melihat bahwa orang-orang dalam situasi seperti itu pun mereka betul-betul total percaya pada Allah, karena tidak ada pilihan lain. Kita ini kan masih ada tawaran-tawaran.
tawaran-tawaran. Saya melihat sekarang ini kan banyak manusia ini takut dengan sakit, takut dengan penyakit. Di sebelah saya ini, di sebelah Gerakasi Bunda Serayu itu ada terapi gratis. Daripada umat ini datang ikut misa harian, malah mampir di terapi gratis itu loh. Terus ada beberapa yang mengeluh, lah pergi terapi itu pulang malah itu pusing-pusingku tambah, malah pinggangku tambah sakit. Untung suami mau mengurutnya. Jadi kadang-kadang itu kita itu masih mendua hati loh. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dengar orang bilang Tuhan ada di sana, jangan kamu pergi ke sana. Atau dia ada di situ, jangan kamu pergi ke sana. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Bagi kita orang Katolik ini, Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan jantung hati kita. Bukan Allah yang transenden, yang jauh di puncak Gunung Selamat atau jauh di dasar Laut Selatan sana. No, tidak. Allah yang kita iman, Allah yang dekat dengan kita. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Kita menerima tubuh Kristus, kita menerima Yesus dalam hati dan kehidupan kita. Oleh karena itu saya selalu menyarankan supaya Anda, kita semua ini pada saat konsekrasi itu harus menyadari kehadiran Yesus pada saat konsekrasi itu. Maka Tuhan Yesus, mintalah maka kamu akan diberi. Pada saat hostia dan anggur diangkat, Anda ikut misa puluhan tahun itu, Anda minta enggak? Karena itu Yesus hadir. Atau bahkan lungo ke toilet karena ngebet, mau pipis misalnya. Kalau umat saya di sini, kita di sini, saya sudah berulang-ulang, kalau saya sedang khotbah ini, silakan Anda pergi ke toilet karena khotbah saya nggak begitu penting. Tapi pada saat konsekrasi Tuhan Yesus hadir, Anda tidak boleh pergi. Ketika hostia diangkat, piala diangkat, Anda harus minta. Karena ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Tuhan Yesus bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Kamu mintanya di mana? Di pohon, di gunung, di gua, di pantai selatan, minta kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Oh, tidak. Tuhan Yesus hadir dalam Ekaristi Kudus ini. Oleh karena itu, kenapa kain altar kita ini kenapa selalu putih? Itu lambang kesucian, karena Yesus hadir. Orang suci itu hadir. Maka tidak boleh, ini karena masa biasa jadi kain altarnya ganti hijau. Ini bukan pesta di aula ini, bukan resepsi. Ini karena ada pesta ini atau itu martir, jadi pakai yang merah. Nggak ada. Warna liturgi boleh berganti, tapi kain altar tidak boleh. Saya datang awal itu juga begitu. Di sini ini gonta-ganti gonta. Ini apa-apaan ini? Ruang resepsi apa ruang doa? Pada waktu Yesus bangkit, dia meninggalkan apa? Kain kafan, kain putih itu. Dia tidak meninggalkan bendera atau apapun. Inilah doa kita. Doa yang kita dekat dengan Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang kita lalai alpa. Sudah hostia diangkat malah chattingan. Sebentar ya Mbak, aku masih misa. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Oleh karena ini pertobatan, pembaruan diri kita, supaya kita juga sama seperti kitab Keluaran tadi, ya. Yosua pergi perang, tetapi Musa, Harun dan Hur berdoa. Pada hari Minggu misi ini pun, para misionaris kita di berbagai belahan dunia ini, mereka juga berjuang
Ada yang daerah yang aman, ada juga yang tidak kondusif. Maka kita berdoa bagi para misionaris ini supaya mereka juga dilindungi. Tidak sedikit yang dibunuh, misalnya di Afrika, di negara-negara perang seperti Ukraina. Anda jangan pikir di situ hanya ada Ortodoks, Katolik juga banyak. Kami punya pastor OMI, Superior Jenderal bilang sebaiknya Anda keluar dari Ukraina. Tidak, Bapak Superior Jenderal, kami akan mati bersama rakyat di sini. Dibombardir terus menerus. Anda jangan berpikir bahwa di Syria itu orang Islam semua. Yang keliru, 50% itu orang Katolik itu. Dan kita mungkin nonton tepuk tangan karena dibombardir oleh Israel. Berdoalah bagi para misionaris di sana. Kita bersyukur kepada Allah kita di negara yang kondusif, meskipun beberapa daerah tidak begitu. Tapi bersyukur kepada Allah bahwa kita khususnya di Keuskupan Purwokerto ini, tempat kita, daerah kita sangat kondusif, toleransinya begitu tinggi, sehingga kita bersyukur. Tapi di tempat-tempat lain banyak umat, banyak misionaris juga dibunuh dan sebagainya. Di Filipina Selatan misalnya, ya, kita berdoa. Kesempatan bagi kita bahwa yang lain pergi bekerja setengah mati, kita berdoa. Jadi hari Minggu misi ini kan ada istilahnya, ada derma, ada doa. Jadi kolekte hari ini itu kita serahkan semuanya ke keuskupan untuk karya misi di seluruh dunia. Nanti akan dikirim ke Konferensi Wali Gereja Indonesia dan nanti diatur untuk dikirim seterusnya ke daerah-daerah misi yang membutuhkan itu. Jangankan daerah misi di luar negeri, di Papua saja. Yang keuskupan paling miskin di Indonesia itu Keuskupan Agats. Kita di sini boleh mereka di sana. Pastor-pastor, suster-suster, para pelayan awam sangat setengah mati, medannya sulit, orang sangat miskin. Maka mereka itu menjadi istilahnya anak asuh dari Keuskupan Agung Jakarta. Mereka dibiayai oleh Keuskupan Agung Jakarta. Tentu saja hal-hal seperti ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Sama seperti perjanjian lama tadi ya. Kita memang harus terus-menerus. Perumpamaan yang dibuat oleh Yesus dengan janda dan hakim ini, kalau dalam budaya Timur Tengah di Israel khususnya itu itu perbedaan hakim dengan janda ini itu seperti langit dengan bumi, sangat jauh. Kalau janda selalu itu janda yang miskin, ya. Anda ingat ketika Yesus memperhatikan orang memasukkan uang dalam peti persembahan, ya, persembahan si janda miskin ini dipuji oleh Yesus karena dia memberikan dengan hatinya, bukan untuk pamer. Maka kita juga kalau memberikan itu harus dari ketulusan hati kita, bukan soal banyak ya. Jadi kalau yang memberikan 100, cepat-cepat masukkan dalam kantong, jangan dikibas-kibas dulu, baru masukkan perlahan-lahan gitu kan. Mungkin yang berikan 1000 perak, apa 500 perak, dia genggamnya hampir tidak kelihatan, hampir hancur duit itu, baru dia masukkan. Karena seringkali saya intip mereka itu uang kolekte itu, ada yang mulus, ada juga yang kumal digenggam itu, ada juga uang logam, kayaknya bekas kerekan ini ya. Mungkin pulang dari pasar masuk angin pakai kerekan, habis itu langsung ya. Tapi itu persembahan itu kan doa kita. Apakah Anda masukkan uang dalam kotak kantong atau kotak kolekte itu? Ada doanya enggak? Kamu berdoa enggak? Atau cuma masukkan saja? Itu doa. Lambang Anda mempersembahkan seluruh hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu. Jadi mohon Tuhan lindungilah keluarga saya. Inilah persembahan kami. Kemohon perlindunganmu. Jadi bukan cuma pas tidur-tiduran terus
kolekte ini, tolong masukkan. Saya lihat seringkali kan saya ikut atau diundang khotbah atau apapun di salah satu gereja Kristen itu, satu kali saya malu. Kenapa? Karena kotak kolekte itu menghampiri juga para pendeta ini kan. Jadi aku sih ada dompet tapi kan di tas sana. Jadi ya saya pejam mata aja kasih ke sebelahnya. Habis itu saya bilang pendeta, kamu lain kali itu beritahu kalau di gereja saya pastor itu tidak diminta kolekte. Kamu ini keterlaluan. Masa pastor pendeta dikolekte semua ini? Oh begitu ya Romo. Maaf Romo. Ya lain kali saya diberitahu, aku ada uang kok. Meskipun tidak banyak saya juga bisa berikan. Umat jemaatmu lihat itu, pastornya kok lewat aja gitu ya. Tapi itu sekali lagi pada saat itu adalah persembahan keluarga kita. Itulah doa kita. Yesus tidak mengajarkan satu pola doa yang khusus. Dia hanya bilang, kalau kamu mau berdoa, kemana? Masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Apakah Yesus suruh kita, ayo tutup mata, lalu kita berdoa? Itu kan lagunya anak-anak sekolah minggu itu ya. Tidak. Yang diutamakan oleh Tuhan Yesus adalah doa yang lahir dari hati. Ya, doa yang lahir dari hati, bukan hanya hiasan bibir. Kadang-kadang juga orang mau berdoa panjang-panjang lama-lama karena ini momen penting. Apalagi misalnya Natal bersama atau apa, orang kadang-kadang doanya panjang-panjang. Ya. Hanya supaya dilihat orang memuji, wah kata-katanya bagus, puitis, luar biasa bagus. Tidak, Tuhan tidak membutuhkan itu. Sebelum engkau minta, Tuhan bilang, aku sudah tahu. Jadi kalau kita berdoa itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena sebelum engkau minta, Tuhan itu tahu apa yang kau butuhkan. Oleh karena itu, mulai saat ini Bapak Ibu sekalian, ingat Tuhan Yesus hadir hari ini pada saat konsekrasi. Kalau Anda mendengarkan sabda Allah ini, kita semua hanya menjadi saudara-saudari, Bapak Ibu dari Yesus. Tapi bukan bagian dari itu. Pada saat konsekrasi, Tuhan Yesus hadir, dan pada saat dia menyerahkan tubuhnya lewat hosti kecil yang Anda terima itu, dia menjadi bagian, dia menjadi darah daging kita. Maka kehadiran Yesus itu harus membawa perubahan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita. Asal kita tahu meminta. Maka ini pertobatan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk itu. Supaya jangan bosan berdoa satu kali lalu sudah kapok, nggak mau lagi. Terus. Kita harus belajar dari kelompok Legio Maria. Banyak kelompok doa bukan? Kelompok Legio Maria itu kelompok yang paling taat. Dia datang 2 orang pun tetap doa. Dia datang 5-6 orang tetap doa. 1 orang pun tetap doa sendiri. Begitu ya. Itu paling setia loh itu. Tapi kalau kita semua ini kalau bilang tidak jenuh, apakah Anda bosan mendoakan doa rosario? Doa rosario itu doa resmi gereja. Jangan lupa itu. Jadi Anda tidak boleh bosan. Di seluruh dunia Anda pergi kemana-mana tetap doa rosario, apapun bahasanya. Itu doa resmi gereja. Kalau Anda pergi ke Lourdes prosesi lilin, biasanya ada 5 negara mendoakan itu. Kadang-kadang juga bahasa Indonesia. Lalu peziarah itu dalam prosesi lilin mereka menjawab dengan bahasanya masing-masing. Santa Maria, Bunda Allah, dan seterusnya. Jadi tidak boleh bosan. Kadang-kadang juga orang bosan. Ada yang bilang, lah aku doa rosario itu lebih banyak tidurnya daripada doanya. Ya nggak apa-apa, kamu tidur asal jangan mati aja kan gitu. Yang penting doa. Kalau doa sampai mati itu bagus. Ya kan? Daripada minum mabuk, serangan jantung lalu mati. Lebih bagus doa rosario sampai mati, sampai tertidur itu bagus. Jadi kalau Anda yang susah tidur, doalah rosario.
Itu paling bagus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada hari ini kita berdoa bagi keluarga kita, bagi para misionaris dimanapun mereka berkarya, supaya kekuatan Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kita untuk menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita menanggapi sabda Tuhan ini, kita bangkit berdiri, kita menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan